Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buku Akik dalam acara Intimate Talk Panggung Puisi Keliling Ternyata Tanpamu. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang datang ke Buku Akik malam hari ini. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sekar. Sehari-hari saya biasanya membuat ilustrasi khususnya untuk buku baik non-fiksi maupun fiksi, dan kebetulan juga saya tuh tinggal di Buku Akik. Jadi malam hari ini saya akan memandu acara bincang-bincang santai kita ya. Nah, kalau yang di sebelah saya ini tentu teman-teman nggak perlu dikenalin lagi ya. Nah ya, beliau ini ibu dari 3 orang anak yang lucu-lucu, juga seorang aktris, model, fashion entrepreneur, dan sekarang ini juga mulai jadi penulis ya. Aduh. Sudah ada 4 buku tulisan Kak Aca. Yang pertama itu ada buku memoir, katanya Nikah Muda, dan ketiga buku lainnya tuh bentuknya puisi, udah bukan memoir lagi. Ya. Judulnya Catatan Kronik, Kamu Tidak Istimewa, dan yang paling baru ini Ternyata Tanpamu. Nah, kan buku pertama itu bentuknya memoir tuh Kak. Iya. Kenapa kemudian bergeser jadi bentuk tulisan puisi? Oke. Boleh tahu? Terima kasih Mbak Sekar. Aku izin sapa-sapa dulu ya Mas. Iya, boleh. Halo Buku Akik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Ya aku sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mau kesini, mudahkan langkahnya untuk mau datang bertemu dengan aku, berdiskusi hari ini di Buku Akik. Dan ini kedua kalinya aku datang ke Buku Akik, tapi ini pertama kalinya aku mengadakan talk show di sini dan disupport sama Buku Akik, Mas Tommy dan juga Mas Kan. Terima kasih banyak. Di buku aku yang terbaru ini Ternyata Tanpamu. Nah, melanjutkan pertanyaan Mbak Sekar. Jadi memang awalnya pas aku bikin buku memoir itu 5 tahun pertama pernikahan aku yang sedang berbunga-bunga. Jadi pas banget di momen itu datanglah sebuah penerbit yang menawarkan untuk aku membuat kisah tentang kehidupan aku gitu. Ya tanpa berpikir panjang, dan memang pada saat itu pola pikirnya juga sedang pendek Mbak Sekar. Aku iakan lah gitu si penerbit ini tanpa pikir panjang. Akhirnya terbitlah buku ini dengan judul katanya Nikah Muda. Sebenarnya muda, cuman aku pakaiin H supaya H-nya itu dicoret karena memang pernikahan tidak mudah, dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Jadi di situ awalnya aku nulis buku, terus setelah sekian lama semenjak buku itu ada, ya jujur aja lah ya aku cerita aja di sini bahwa aku sebenarnya sedikit menyesali keadaan dan kehadiran buku itu. Karena ya ternyata aku kurang cukup berpikir panjang dengan menuliskan buku itu, karena menurut aku banyak sekali lisan-lisan yang berbalik gitu loh dari buku-buku itu gitu. Dan akhirnya aku jeda lama dan aku sama sekali tidak berniat mau membuat buku kembali gitu. Jadi ya udah aja gitu. Nah, tiba-tiba itu di tahun 2020 2021 ya. 2020 ya benar. Datanglah penerbit Alex Media ini ke kehidupan aku. Nah, mereka tiba-tiba, jadi satu-satunya penerbit yang menawarkan aku untuk menulis puisi itu adalah Alex Media Mbak Sekar. Oh, emang awalnya langsung ditawarinnya bentuknya puisi? Iya, padahal sebelum aku ketemu Alex Media, jadi aku sempat juga ketemu sama penerbit lain. Mereka juga menawarkan hal yang sama, membuat sebuah memoir juga. Gitu. Dan aku kurang, oh iya masih gitu aja. Nah, makanya aku kaget, kok ini satu penerbit ini kok tahu aku maksudnya aku suka bikin puisi gitu. Nah, mereka lah satu-satunya yang menawarkan aku untuk bikin puisi gitu. Karena kita tahu kan puisi itu kan punya ruang interpretasi yang luas ya, kayak kita tuh tetap bisa jujur tapi tetap bisa sambil sembunyi-sembunyi gitu. Iya, kan. betul sekali. Kalau memoir itu kan betul-betul eksplisit ya, diceritain begitu gamblang gitu kan. Nah, dari buku 1 sampai buku 3 ini, buku puisi pertama sampai buku puisi yang ketiga ini,
aku tuh paling suka yang buku puisi ketiga ini yang ternyata tanpamu. Iya. Karena menurutku bahasa atau diksi yang dipakai itu tuh lebih sederhana, tapi tuh juga syarat makna gitu. Iya. Bisa diceritakan nggak prosesnya? Ya, makasih Mbak Sekar. Jadi untuk proses buku Ternyata Tanpamu itu betul sekali. Memang yang ketiga ini lebih banyak evaluasi dari buku-buku sebelumnya. Dan aku pun lebih suka buku ketiga karena aku banyak dapat insight juga. Salah satunya termasuk Mas Tommy juga, suaminya Mbak Sekar yang memberikan insight kepada saya pada saat saya hadir ke buku Akik. Dan itu benar-benar membuka ini aku banget sih, maksudnya pikiran aku banget bahwa tidak selalu membuat sebuah puisi atau sebuah bait-bait puisi itu harus memakai kata-kata atau kosakata metafor yang berlebihan gitu, yang akhirnya kurang masuk dan tidak membekas maknanya gitu. Akhirnya dengan segala evaluasi dari mulai kosakata, dari mulai maknanya sampai ilustrasinya pun itu juga alhamdulillah banyak sekali dapat insight gitu dari para pembaca gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan membuat buku ketiga ini. Prosesnya cukup dibilang singkat ya, karena kurang lebih sekitar 6 bulan dari mulai start pembuatan sampai masuk ke ilustrasi, sampai masuk misalnya editing dan lain-lain, sampai akhirnya buku ini terbit gitu. Jadi dibilang mudah juga enggak, tapi mungkin ini adalah salah satu buku yang menurut aku buku yang aku tulis mungkin paling jujur di antara ketiganya gitu. Iya. Karena kayak di situ udah selesai ya dengan penggunaan diksi yang yang terlalu betul berindah, berambisi gitu, berambisi iya, gitu ya. Banget sih. Terus tadi juga Kak Aca banyak membahas tentang ilustrasinya ya. Iya. Sebagai orang visual nih, ya. Saya tuh penasaran juga ilustrasi di buku Kak Aca. Kayak misalnya di sampul buku yang pertama itu yang catatan kronik itu kan pohonnya tuh gundul gitu kan. Yeah. Padahal secara harafiah tuh mungkin catatan kronik itu artinya catatan peristiwa atau chronicle lah ya. Tapi kalau saat kita lihat judulnya, kita tuh bisa ke arah kronik yang diartikan sebagai kronis ya. Seperti hidup yang terus diuji, penyakit yang terus menerus ada gitu. Betul. Kan. Juga dengan buku yang Kamu Tidak Istimewa itu ada payung-payung terbalik, nuansa gelap, itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak seistimewa itu, bahkan payung pun nggak menaungi kita dari hujan gitu kalau pemaknaan dari saya ya. Nah juga di buku yang Ternyata Tanpamu ini ada pergeseran nuansa ya kalau menurutku. Dia jadi lebih cerah, terus pohonnya pun bermekaran gitu kan. Nah sebenarnya sejauh mana keterlibatan Kak Aca dalam pembuatan ilustrasi, dan juga seberapa penting sih ilustrasi itu ada di puisi-puisi Kak Aca? Terima kasih Mbak Sekar. Ya ini ngebahasnya di sebelah ilustrator ya, jadi saya agak deg-degan. Dan kebetulan ilustratornya juga ada di sini, ada Mbak Aya di sini yang menemani saya. Di mana Mbak Aya? Itu Mbak Aya. Wah, halo. Jadi aku lumayan cukup berisik sih, kayaknya Aya juga, untung aja Aya nggak bosen dari mulai puisi pertama, karena aku tuh sangat tahu banget bahwa puisi itu kan segmented banget ya, sekarang kita tahu lah gitu. Jadi untuk bisa menarik pembaca, minatnya untuk lebih besar membaca puisi, maka upaya yang aku lakukan adalah dengan si ilustrasi itu sendiri gitu, apalagi cover ya, maksudnya wajah depannya gitu. Nah itu aku lumayan kayak ini kayak jangan kayak gini, ini jangan begini, nanti orang nggak ngerti, ntar orang gini, ntar apapun itulah. Sampai akhirnya di titik covernya pun yaitu lagi mungkin teman-teman bisa terkecoh dengan visual yang aku suguhkan, karena seperti bukan buku puisi gitu. Supaya orang-orang ketika beli mungkin bisa jadi kalian nggak tahu kalau itu buku puisi, jadi bisa jadi terjebak, terkecoh gitu. Karena kadang-kadang orang kalau udah tahu, aku nggak bilang semua ya, tapi hampir mayoritas yang sudah aku lihat ketika itu tahu buku puisi, kadang mereka berpikir untuk mengembalikan itu di rak bukunya lagi gitu.
Jadi maka aku berusaha untuk mengecoh teman-teman pembaca untuk beli. Ayo, covernya aku bagusin. Ayo beli buku saya. Belilah buku puisi ini gitu. Jadi itu sih, dan ya seperti teman-teman tahu lah, di toko-toko buku besar tuh nggak ada segmen puisi kan gitu. Jadi emang gimana caranya, aku pun juga sempat berdiskusi juga dengan penerbit bahwa ini gimana ya supaya orang-orang tuh nggak nganggep itu buku puisi yang terlalu gimana gitu. Akhirnya makanya segmennya self improvement. Gitu. Iya. Ini tertulis di sini self improvement ya. Betul. Bukan buku puisi. Kalian terjebak. Iya. Gitu. Nah, apa namanya? Sebetulnya untuk dibilang ini self improvement tuh menurutku juga kuat gitu loh bukunya. Apalagi dengan judulnya ini kan tertulis ternyata tanpamu. Nah, di sini tuh ada kata tanpamu yang itu tuh menyiratkan makna kepedihan dalam kehilangan gitu kan. Tapi tuh di depannya ada kata ternyata yang di situ menunjukkan bahwa sudah mulai bangkit atau sudah mulai berani dengan hidup dalam kehilangan itu gitu. Nah, apakah pembuatan buku ini juga sebagai bentuk penyembuhan diri Kak Aca dari kehilangan itu sebetulnya? Iya, makasih Mbak Sekar. Jadi sebetulnya ya aku cerita sedikit ya. Sebenarnya tentang apa sih ternyata tanpamu ini? Ternyata tanpamu ini sebetulnya ya sejatinya manusia itu tidak akan terhindarkan dengan yang namanya kehilangan gitu. Jadi dan sebetulnya tidak ada satupun orang di dunia ini yang betul-betul tahu secara bijak bagaimana cara melewati kehilangan itu sendiri gitu. Bahkan sampai titik sekarang pun aku pun tidak tahu cara melewatinya seperti apa gitu. Tapi kita akan hidup dengan rasa sakit itu sepanjang waktu gitu. Dan awalnya kan luka itu kan pasti basah dulu ya, basah dulu, perih dulu, sakit dulu, lalu pelan-pelan dia akan mengering dan sampai akhirnya berbekas. Maka kita akan hidup dengan rasa sakit itu sepanjang waktu. Tapi setidaknya kita tidak akan mati gitu. Walaupun kita harus berhari-hari, berwaktu-waktu, bermusim-musim untuk bisa melewati atau bertahan hidup dengan rasa sakit itu, pelan-pelan aku yakin kita akan berteman dengan rasa sakit itu sendiri gitu. Dan lucunya teman-teman, lucunya Mbak Sekar, manusia bisa menanggung beban sebesar itu. Itu yang menurut aku suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, maksudnya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sudah berkali-kali manusia itu memiliki rasa sakit yang sangat besar, tapi anehnya kita masih bisa untuk berdiri dan menanggung beban itu sendirian. Itu kayak momen ternyatanya gitu ya. Ternyata tuh kita bisa loh. Bertubi-tubi dapat beban tuh ternyata bisa gitu. Pasti sih, maksudnya dengan kita tumbuh sampai detik ini kan kita pasti pernah udah berapa banyak luka yang kita rasakan dan lewatin kan gitu. Cuman kalau ditanya secara teori, gimana sih cara ngelewatin sakit? Ya saya juga nggak tahu, karena kalau saya tahu saya tidak akan membuat buku ini gitu. Gitu sih. Oke deh. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin aku ingin baca satu bait dulu dari puisi yang jadi favoritku di buku Ternyata Tanpamu ini ya. Mas Sekar sudah baca ternyata. Iya dong, harus itu. Jadi bunyinya. Aku lemah, pasang lampu, membuat paspor, perpanjang SIM. Dengan siapa? Nah, itu satu bait aja. Dari satu bait itu bisa kita lihat kata-kata itu tuh tampak sederhana, tapi sebenarnya itu momen puitik nggak sih bagi orang yang pernah mengalami kehilangan gitu. Kejadian sehari-hari yang biasa kita lakukan bersama tiba-tiba tuh harus jadi beban kita sendiri gitu. Nah, banyak orang yang mungkin teman-teman di sini yang pernah merasa hidupnya tuh berubah drastis setelah kehilangan atau perpisahan gitu. Kalau Kak Aca kan udah menemukan titik ternyatanya nih, ya kan? Nah, menurut Kak Aca gimana sih supaya orang atau teman-teman di sini yang mengalami perpisahan ini kemudian bisa menemukan titik cerah untuk melanjutkan hidupnya gitu? Oke, makasih Mbak Sekar. Pertama sih aku bukan motivator ya teman-teman, lagi-lagi tolong di garis bawah ini. Tapi mungkin karena tadi Mbak Sekar juga bilang bahwa aku sudah melewati ternyatanya nih, sudah sampai titik ternyata. Ya ternyata yang aku lakukan sejauh ini dengan segala kebodohan aku ya, dengan segala keterbatasan aku,
ketika rasa sakit itu sangat meninggi dan begitu sesak di dalam dada, yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya menumbuhkan rasa syukur itu lebih besar dibandingkan kesedihan itu sendiri gitu. Ketika rasa syukur itu lebih tinggi, maka rasa sedih itu pelan-pelan mulai berdamai lah gitu. Jadi di saat aku lagi kayak sesak banget ya rasanya gitu, kayak kenapa sih gitu, dalam perjalanan itu prosesnya mulai inget-inget, oke, tapi masih bisa nafas nih. Oke, tapi abis ini masih bisa beli minuman kesukaan aku. Abis ini masih bisa bikin kopi sendiri. Abis ini masih bisa ke Jogja, ke Buku Akik. Masih bisa duduk di sini, masih bisa ketemu sama teman-teman. Walaupun ya abis ini sih kayaknya bisa jadi besok pas nyampe Jakarta mungkin gitu lagi gitu. Ya kan? Tapi ya itu ketika tumbuh mulai rasa-rasa cemas, rasa-rasa takut, kesel, sakit, pengen nangis lagi, hancur lagi, dan itu normal sih teman-teman. Saya kita kan manusia ya gitu. Akhirnya kalau udah mulai melepaskan itu semua, udah mulai merasa wah kayaknya udah mulai berlebihan nih, maksudnya hancurnya gitu. Oke, kita tarik ke belakang deh. Kira-kira apa saja yang sudah saya lewati dan kira-kira apa aja hari ini yang bisa disyukuri ya gitu. Susah sih teman-teman. Aku nggak bilang ini gampang ya, karena pada praktek tuh nyeseknya minta ampun gitu. Tapi ya yang sejauh ini aku lakuin sih Mbak Sekar emang harus dipaksa gitu. Dengan hal-hal sederhana sebatas aku bisa bernafas gitu. Karena yang aku pelajari hikmah terbesar dari bernafas itu adalah ketika kita mundur ke COVID. Itu betapa susahnya orang untuk bernafas dan harus beli tabung oksigen dulu untuk bisa bernafas. Dan ketika mungkin sesimpel kayak apaan sih nafas aja bersyukur. Mungkin ada yang bilang gitu, aku juga gak tahu. Tapi emang kalau aku secara gamblang juga ya nafas juga semua nafas gitu. Tapi bayangkan deh teman-teman, ketika nafas itu udah gak ada, jantung kehidupan tuh hilang. Bahkan kita gak bisa ngerasain rasa sakit itu sendiri. Jadi menurut aku si nyesaknya itu ketika dibandingkan dengan nafas secara gratis, oke, gue bisa nafas, ya udah deh, cari lagi, apalagi yang bisa disyukuri, cari lagi gitu. Ya walaupun butuh berdarah-darah untuk bisa kayak gitu. Itu sih, dan itu tiap hari begitu, bahkan sampai detik ini. Kadang tuh nafas, iya betul. Kadang tuh nafas tuh kayak kita tuh nggak mensyukuri itu karena kita nafas tuh berjalan begitu aja kan, nggak pernah kita resapi, kita tuh menarik terus menghembuskan. Betul gitu kan. banget sih. Padahal hal-hal kecil itu ya bisa bikin kita tetap berjalan gitu. Lumayan ya, lah. Lumayan ya. Paling nggak kita tuh bisa. punya nafas gitu kan. At least bisa napas, karena kalau nggak napas ya udah mati, lo nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong soal memahami nafas itu ya, kan puisi di buku Kak Aca ini tuh sifatnya tuh semuanya kontemplatif ya sih. Bahkan memaknai nafas itu juga bentuk kontemplasi kan. Nah, gimana sih Kak Aca tuh bisa menjaga ruang kontemplasinya Kak Aca di tengah sorotan gitu kan? Karena kita tahu kan Kak Aca tuh dikenal dengan banyak orang. Saya aja yang followersnya cuma sedikit, bahkan 20% dari followers tuh mungkin obat pelangsing. Itu aja kayak kesulitan mencari ruang untuk kontemplasi. Kita tuh kayak tiap hari ngerasa dilihat oleh followers kita gitu kan. Nah, itu gimana supaya menemukan kesunyian dalam sorotan itu dan gimana Kak Aca berdamai dengan ekspektasi publik? Sebetulnya yang paling aku bisa sejauh ini menemukan kontemplasi itu sendiri, ruang bagi diri aku sendiri itu ketika aku lagi sama orang-orang terdekat aku justru. Karena kalau teman-teman baca biasanya di akhir, maksudnya di profil buku aku selalu ada bilang di situ bahwa kekurangan dan kelebihanku berada di pelukan orang-orang terdekatku. Nah di saat itulah aku menemukan ruang sunyi bagi diri aku sendiri. Di situ momen dimana aku bisa menjadi Aca yang sebenarnya gitu. Ini juga benar kok, cuman nggak dibuka aja semuanya. Tapi maksudnya di situ momen-momen dimana aku bisa jadi diri aku sendiri. Aku justru bisa mendapatkan ruang di mana aku bisa menemukan ide-ide yang spontanitas dan seringkali keluar dari mereka, bahkan termasuk anak-anak aku sendiri gitu. Jadi kayak justru bukan sunyi itu bukan kayak konotasi aku benar-benar harus sendiri. Justru kadang kalau aku sendiri tuh ya udah
kayak beling satan bahasa sekarang bener-bener kayak Oh. wah kenapa sih gue sendirian. Oke, karena aku orangnya nggak bisa sendirian. Bukan Extrovert nggak bisa gitu. ya, belum bisa. Ah. Ini udah mulai sih, udah bisa. Udah mulai bisa sedikit 10% mandiri, udah bisa. Mandiri dalam arti kayak udah bisa buat paspor sendiri udah lumayan. Bagus Udah bisa bikin visa, udah bisa ngurus sendiri. Oke. Alhamdulillah. Udah mulai lah bisa mengurus sendiri. Tapi ternyata ruang-ruang untuk bisa menumbuhkan ide dalam konsep menulis itu justru sama orang-orang terdekat. Nah, sekarang aku merasa kayak ada energi yang penuh ketika bertemu dengan mereka. Oke. Soalnya kan kalau aku ngerasa kontemplasi itu benar-benar harus literally sendirian gitu kan. Bahkan saat jadi ibu itu tuh saya dengan ibu yang satu anak itu susah banget menemukan momen-momen itu, apalagi Kak Aca yang anaknya ada 3 orang ini gitu. Nah, tapi tadi Kak Aca udah bilang bahwa anak-anak itu justru membantu proses kontemplasi itu kan. Betul. Nah, tapi aku penasaran juga kalau kontemplasi itu kita kan kayak harus meresapi kondisi yang saat itu, mungkin saat menulis buku ini tuh meresapi kondisi kesedihan akan kehilangan. Nah, itu gimana sih Kak Aca tuh bisa tetap hadir sebagai ibu yang memberi kasih padahal dirinya sendiri tuh sedang penuh rasa pedih gitu, dan gimana supaya luka pribadi itu tuh enggak membebani ke anak-anak? Berantakan sih Mbak. Susah banget emang. Maksudnya karena aku tahu kelemahan aku justru di kesendirian itu. Karena kan memang biasanya kalau ya maksudnya kontemplasi itu sendiri kan sebenarnya butuh waktu sendiri, butuh ini. Tapi aku justru kebalikan. Justru aku kalau sendirian tuh rasanya sepi banget. Aku sangat lemah di situ. Jadi aku lebih baik bisa ngobrol sama orang yang aku belum kenal banget dibandingkan aku harus sendirian di situ. Nah, itu kelemahan aku gitu ya. Nah, sekarang ketika maksudnya apalagi aku udah jadi seorang ibu, anak 3 gitu. Untuk mengatur emosinya, untuk tetap bisa ya itu ya, maksudnya apalagi dalam pengerjaan buku, aku butuh bantuan. Bantuannya dengan cara aku berdiskusi dengan orang-orang ya terdekat aku lah, misalnya entah itu ya mantan suami aku sendiri atau misalnya sama keluarga aku, sama ibu aku, sama teman-teman aku. Jadi bisa sedikit meredam perasaan-perasaan yang aku lagi nggak bisa handle gitu. Justru karena kalau aku dibikin sendirian lagi nih Mbak, wah nggak jadi tuh buku. Apakah itu jadi kayak bentuk harus butuh ada sedikit distraksi untuk bahkan bisa memproses itu ya? Betul banget. Jadi dengan bisa misalnya aku lagi mumet banget nih, terus aku ketemu sama Mbak Sekar ngajak Cak kita ngopi yuk. Oke. Nah itu bentuk dari kontemplasi buat diri aku sendiri. Justru di situ ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau aku disuruh sendirian lagi, wah bubar sih. Gitu. Jadi mungkin kebalikan dari orang-orang yang memahami si kontemplasi itu sendiri gitu. Kalau aku justru ayo semakin ramai aku semakin happy gitu. Semakin makin banyak energinya, makin tumbuh lagi, makin penuh lagi. Jadi sebenarnya momen-momen book talk kayak gini itu bikin hati aku penuh lagi Mbak sekarang. Yang tadinya aku kayak udah nggak ada tenaga ngapa-ngapain, males gini lagi. Tapi kalau udah ketemu gini lagi itu kayak gitu, kayak ada background yang gitu. Happy lagi. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Terima kasih banyak ya. teman-teman. Nah, sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman di sini boleh yang mau tanya langsung ke Kak Aca, silakan dipersilahkan. Boleh angkat tangannya, ada yang mau? Oke, boleh. Perkenalkan diri dulu. Boleh. Ini udah sering banget ya Mbak nih. Semangatnya luar biasa. Boleh dong. Boleh dong. Silakan Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Kak Aca. Alhamdulillah bisa datang lagi ke sini, ketemu Kak Aca lagi, masih diberi kesempatan oleh Allah. Yaitu Kak Aca dan teman-teman dan buku Aki. Sebenarnya kemarin sudah saya tanyakan di kesempatan lain, dan saya mau tanya aja sedikit apa makna cinta menurut Kak Aca. Karena dari buku ini menurut saya ini tentang cinta, ya bentuk cintanya Kak Aca, tapi saya pengen lebih tahu apa makna cinta dari menurut Kak Aca. Secara general ya. Secara general ya. Kak Aca mau
Terima kasih. Tadi namanya siapa? Aprilia. Oke, pertanyaan dari Kak Aprilia, bagaimana makna cinta? Menurut Aca mau langsung dijawab atau kita kumpulin pertanyaan? Boleh deh aku jawab ya. Langsung Aku jawab aja. soalnya suka lupa kalau Oke. dikumpulin Silakan gitu. Kak Aca. Ya, makasih Mbak Ska. Cinta tuh buat aku pejuang sih, gitu. Jadi seorang pencinta tuh, aku inget banget waktu itu salah satu guru aku pernah bilang bahwa seorang pencinta itu pasti akan berjuang, gitu, apapun bentuknya, gitu. Dan pencinta itu pasti akan memprioritaskan cintanya dibandingkan hal-hal lainnya, gitu. Dan itu tanpa kita sadarin dan tanpa dibuat-buat. Jadi itu secara organik. Sebatas seperti aku mau ke toko buku misalnya, tapi aku tahu toko buku yang banyak menjual buku-buku yang gak biasa. Terus aku pergi kemana ya? Oke, aku misalnya ke buku Akik deh, karena aku tahu buku Akik jual banyak buku-buku itu. Nah, itu kan ada rasa yang tumbuh, rasa cinta, kesukaan di mana aku mau beli buku-buku itu. Maka aku berjuang untuk menempuh perjalanannya ke buku Akik. Begitu juga dengan cinta. Jadi cinta itu buat aku pejuang, ada perasaan nurut di dalamnya. Jadi kita tuh kayak nurut gitu, kayak menuruti gitu tanpa kita sadarin. Jadi bukan dibuat kayak dibentuk, oke, saya mau nurut sama dia, enggak. Tapi secara otomatis kita tuh mengikuti dia, jadi kayak follower gitu. Itu cinta, itu buat aku cinta. Tapi ketika kita nggak ngikutin dia, kita hanya ngeliatin dia udah gitu doang, ngeliat aja apa segala macam, tapi kita klaim cinta, menurut aku itu belum cinta. Ini secara universal ya, secara general gitu. Karena cinta itu adalah mengikuti yang dia cintai. Cinta tuh menuruti apa yang dia cintai. Menurut itu bukan dalam arti oke, saya akan taat dan nurut sama kamu, nggak gitu ya. Tapi mengikuti dia, mau berjuang gitu, mau menjuang mendapatkan things itu. Lagi-lagi bukan soal sosok, tapi apapun itu bentuknya, ketika itu kita lakukan, berarti ada cinta di situ. Karena nggak mungkin orang mau ke toko buku kalau dia nggak cinta sama buku itu, atau orang nggak mungkin ke Jogja jauh-jauh kalau dia nggak cinta sama bukunya. Sama aja kayak aku, ngapain aku jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja kalau aku nggak cinta sama buku aku sendiri untuk bisa kesini ke buku Akik ketemu sama teman-teman gitu. Jadi itu makna cinta buat aku adalah seorang pejuang sih. Jadi menuruti dengan organik gitu ya, kayak tanpa dipaksakan. Jadi nggak dituntut gitu loh. Kalau dituntut kan udah pasti udah tuntutan lah. Kamu harus nurut sama dia supaya dia nanti bisa ini sama kamu. Kamu harus taat sama dia supaya nanti dia ini. Enggak, itu kan ya udah tuntutan gitu. Tapi cinta tuh kayak secara organik benar-benar kayak, iya gue mau kesana soalnya dia ada di situ. Soalnya buku itu ada di buku Akik itu, maunya yang itu gitu. Nah, perjalanan itu yang menurut aku cinta sih, perjuangan. Gimana Kak Aprilia? Sudah puas dengan jawabannya ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Siapa namanya Kak? Ya, halo. Mau nanya, jadi kalau misalnya dari cerita Aca memang Aca tuh pertama diminta untuk bikin buku dari publishernya. Kira-kira dan untuk bentuknya kan udah kayak ya bikin buku memoir, bikin buku puisi gitu. Ada nggak personal callingnya Kak Aca yang kayak kayaknya nih bikin buku ini sebenarnya gitu, atau kayak dari wisdom yang didapat dari semua kejadian, terus kayak Aca kan udah kayak dapet ternyata cara copingnya ini tuh kayak gini gitu, kayak misalnya awareness terhadap kayak nafas dan lain-lain, dan hal-hal seperti yang menolong gitu loh. Saat itu kan itu mungkin bagi sebagian orang kayak nggak notice kalau ternyata tuh bisa loh kayak gitu. Nah itu kan bermanfaat tuh buat kita gitu. Nah terus sekarang juga udah maksudnya dari self improvement gitu. Kira-kira ada nggak tuh kayak pikiran buat bikin buku bentuk lain, misalnya mau buku puisi atau apa gitu, ada nggak? Terus kayak aku pengen bilang juga kayak apa yang menjadi motivasi Kak Aca untuk menyelesaikan buku-buku itu? Oke. Makasih Mbak. Halo Kak Alfi. Mbak Alfi. Iya. Sebelum
tadi tuh nyambung dengan pertanyaanku juga yang ingin menanyakan kabarnya ini tuh buku puisi terakhir Kak Aca gitu. Nah itu mungkin bisa nggak ataukah memang akan ada bentuk lainnya atau gimana? Silakan Kak, kasih Mbak Sekar. Iya, jadi sebetulnya iya sih, aku tuh bertekad ini adalah buku puisi terakhir aku. Tapi ya aku nggak tahu sih, cuman aku merasa kenapa terakhir, karena aku merasa chapter kehidupan aku di part ini udah selesai gitu. Jadi kayak kayaknya udah deh gitu. Tapi aku nggak tahu juga nantinya. Cuman maksudnya aku tidak bilang aku nggak menulis lagi. Tapi mungkin yang tadi Mbak Alfi bilang mungkin dalam bentuk genre lain gitu. Mungkin misalnya ya apapun itu cerita pendek atau mungkin novel dan lainnya gitu. Nah udah terpikirkan sebetulnya aku mau bikin apa. Bahkan aku juga udah sempat nyari referensi untuk bikin novel gitu. Dan bahkan udah dibikin judulnya tapi kayak mulai aja juga enggak. Mulainya juga belum gitu, mau di depan laptop aja tuh mau mulai tuh kayaknya gitu. Terus apalagi kan novel tuh kan panjang banget gitu kan, dan sekarang aku belum pernah gitu bikin novel, dan secara ilmu pun aku jauh banget untuk bisa bikin novel gitu. Jadi aku butuh mentoring banget, aku butuh bantuan orang-orang yang udah terjun lebih lama di situ, aku butuh editor yang menemani aku butuh teman-teman juga untuk bisa kasih masukan mungkin buat aku. Jadi kayak sempat terpikirkan, cuman memang belum terrealisasikan aja gitu. Jadi ya mudah-mudahan aku bisa membuat suatu, maksudnya novel atau cerita yang memang ada kaitannya sama puisi-puisi yang ada di dalam buku aku yang 3 ini gitu. Karena kemarin sempat ada pembaca yang juga ngasih ide bahwa Kak Aca gimana kalau Kak Aca bikin satu novel yang berkaitan dengan salah satu judul yang ada di puisi ini gitu. Nah mungkin ini bisa jadi ide dengan nafas itu aku selipkan di novel aku nantinya atau kapan. Bisa banget ya, kayak masih di satu universe gitu lah ya. Betul. Oke, berarti kita masih bisa berharap lah ada buku baru dari Kak Aca. Entah bentuknya apa itu. Ya puisi nggak tahu ya. Puisi nanti dulu ya. Nanti dulu deh. Oke, udah menjawab Terima kasih. Yang kira-kira gimana caranya menyelesaikan sesuatu yang udah dimulai. Oke. Tadi kelewatan. Niat bikin novel nih, terus kayak ada nggak tujuan besarnya? Tujuannya ya motivasi aku sendiri ya. Jadi salah satu motivasi yang akhirnya aku memutuskan untuk menyelesaikan buku itu adalah sebetulnya salah satunya adalah anak-anak aku sih gitu. Karena aku merasa ujung-ujungnya ya ini bagi seorang ibu ya, aku nggak tahu ini nggak secara general sebetulnya, tapi setelah aku menjadi seorang ibu ujung-ujungnya tuh apa yang kita lahirkan itu akan kembali lagi ke anak-anak kita gitu. Aku meyakini itu gitu. Jadi tadinya aku udah males banget sih, kayak ngapain sih gue bimbing lagi, kayak udahlah nanti pasti akan gini dengan segala banyak ketakutan yang ada di kepala aku gitu. Tapi aku melihat dengan aku bikin buku pertama, anak-anak itu tuh tahu sesuatu tentang aku gitu, yang melekat di isi kepala mereka gitu. Jadi kalau ditanya sama orang tuh mereka bisa jawab gitu, ibu kamu itu apa kerjaannya? Ibu aku itu suka nulis. Nah gara-gara itu bisa jadi motivasi buat aku, setidaknya buku-buku ini nantinya bisa jadi legacy buat mereka gitu. Dan kemarin Mbak Sekar sempat yang kan setiap launching buku kan mereka selalu datang ya Mbak. Nah yang ketiga ini kemarin aku sempat bikin panggung puisi dan mereka terlibat di situ, mereka bacain puisi. Kalau teman-teman lihat di situ pertama kalinya aku ngerasa mereka benar-benar dekat banget sama karya-karya aku ini gitu. Jadi benar-benar terlibat. Ya sampai akhirnya di situ sih aku ngerasa kayaknya bisa lah terus lanjut ini gitu. Tapi saat itu ya aku nggak bilang sekarang gitu. Jadi itu sih salah satu yang memotivasi aku gitu. Yang kedua adalah salah satunya juga diri aku sendiri sih gitu. Yang kedua diri aku sendiri, karena aku ngerasa medium rilisku ini adalah menulis gitu, dan aku merasa segala perasaan yang aku rasain sampai detik ini tuh melahirkan si buku-buku ini gitu. Jadi kenapa nggak dituntasin aja ya gitu. Walaupun ya ada sih Mbak perasaan kayak
nanti pasti orang akan bilang gini nih, puisi ini akan, oh ini mah dia bikin ini mah gara-gara ini, gara-gara itu, ini mah ini. Tapi aku balik lagi, nggak apa-apa, memang ini harus diceritakan gitu. Dan ini kan dalam bentuk makna yang sangat luas gitu, bukan memoir lagi gitu, tapi aku dalam bentuk puisi yang dimana aku bisa mengecoh teman-teman gitu. Teman-teman nggak akan tahu makna sebenarnya dalam puisi aku sendiri kecuali diri aku gitu. Dan salah satu yang bikin aku juga suka puisi itu adalah setiap pembaca bisa memaknai dengan bebas puisi-puisi aku dan tidak terpatri dengan apa yang aku maknai gitu. Jadi mungkin tadi nih yang tadi Mbak Sekar baca ternyata tanpaku puisinya. Buat aku itu sebenarnya maknanya si A gitu sebenarnya. Tapi mungkin buat teman-teman pasti ini buat si ini deh. Pasti ini tentang ini deh, pasti ini. Wah, tapi bisa juga teman-teman maknai puisi aku yang lain misalnya, wah ini pas banget, ini tentang harapan, ini tentang ekspektasi kepada orang gitu. Tapi mungkin buat aku enggak gitu. Jadi itu yang aku suka. Mereka nggak benar-benar tahu isi hati aku gitu Mbak. Tapi kalau memoir kan ya secara gamblang jelas banget memang lagi cerita bahwa inilah kehidupanku, bahwa gini gitu. Jadi itu juga sih yang memotivasi aku supaya ini bisa selesai ceritanya, dituntaskan ceritanya supaya aku juga bisa rilis dalam kehidupan aku dan bisa dirayakan terhadap pembacanya juga yang relate perasaannya dengan buku ini. Ya, karena bisa dimaknai dengan luas tuh jadi pembaca tuh punya interpretasi untuk mungkin hidupnya mereka masing-masing, nggak melulu kayak mungkin karena Kak Aca ini kan juga seorang sosok ya, kayak kehidupannya tuh mungkin kurang lebih banyak terekspos juga gitu. Kadang orang tuh kayak ngejudge dari tulisan, oh Kak Aca tuh kayak gini ya, dari tulisan itu tuh ngejudge bahwa Kak Aca tuh seperti ini. Tapi kalau bentuknya puisi itu kan nggak bisa betul-betul itu maknanya kan gitu. Dan terus legasi yang pingin ditinggalkan untuk anak-anak itu benar banget sih. Itu betul ya sih. Kan? Kayak ingin anak kita tuh bangga melihat kita sebagai apa gitu kan. Kalau Kak Aca berarti paling bangga dilihat anak-anak itu sebagai penulis atau apa? Penulis sih. Penulis ya. Kayak kalau yang lain tuh kayak si Miska misalnya. Aku pengen jadi artis kayak ibu. Enggak usah. Aku suka kayak gitu. Pikir-pikir lagi deh, mendingan coba pikir-pikir. Kamu nanti suka diomongin orang satu dunia, kamu mau gitu. Gitu ya. Udah deh, ntar dulu deh. Nggak jadi gitu. Jadi kayak dari semuanya profesi, maksudnya yang pernah aku lakuin gitu ya. Menulis ini sangat membekas sih buat aku gitu dibandingkan yang lain. Apakah itu juga bentuk lari dari ke-burnout-an sebagai aktris? Jadi Kak Aca menulis puisi? Kayaknya enggak, karena emang aku dari SMP kan udah nulis gitu. Tapi mungkin kenapa jadi penulis itu sangat membekas buat aku karena hampir seluruh chapter kehidupan aku tuh bertumbuhnya di tulisan itu sendiri. Gitu. Jadi itu sangat membekas sih. Gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke. Siapa namanya Kak? Dev. Waalaikumsalam. Di sini aku mau menanyakan setelah Kak Aca melewati semua perjalanan dalam penulisan buku dari buku puisi, dari buku soal kronik, penempatan tamu dan tidak istimewa, pasti memiliki stadiumnya masing-masing. Dan buku puisi terakhir yang penempatan tamu ini kan menjadi yang terakhir. Bab segmen mana yang paling struggle dan ada pikiran kayak terusin nggak ya, maju nggak ya, itu ada nggak di antara keempat bab yang ada di dalam buku ternyata ini? Terima kasih Mbak Devi. Sebenarnya ada sih gitu karena tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan justru aku tuh lumayan susah untuk mengkurasi puisi-puisi ini diletakkan di bab-bab mana. Jadi kadang suka, karena aku tuh duluan nulis puisinya dulu, baru tentuin bab-babnya. Jadi itu lumayan agak susah, agak tricky. Karena misalnya aku udah nulis nih puisi gitu, misalnya udah 20 gitu puisinya. Tapi pas dikurasi, kok banyakan bab 4 ya gitu. Kok bab 1, bab 2, bab 3-nya kok gak nyambung nih sama yang udah aku tulis gitu. Nah itu lumayan mengambil banyak waktu karena harus mikir lagi, karena berarti kan
perasaan aku mengikuti tulisan kan. Nah, perasaan aku nih tulisannya lagi ngikutin ke bab 4 terus gitu. Sementara kan harus ada bab 1, bab 2, bab 3 tuh, Mbak. Nah, itu kadang yang aku suka lumayan susah karena kan harus konsisten kan. Jadi kalau misalnya bab 2 ya udah temanya harus ini. Nah, kadang-kadang suka lari gitu. Oh, jadinya bab 3 mulu sih gue, atau oh jadinya ke bab 4 terus gitu. Nah, itu kadang-kadang yang aku tuh suka susah gitu. Tapi akhirnya setelah biasanya aku tulis dulu semua, nanti baru aku kelompokkan bab-bab mana yang pas. Ketika misalnya yang paling kurang tuh bab harapan sebetulnya. Karena aku udah capek. Susah ya cari harapan itu ya. Karena aku capek berharap, makanya pengen harapan. Udahlah. Jadi pas aku hitung tuh harapan tuh kalau nggak salah nggak nyampe 10 deh sekarang yang bab harapan, karena ada 4 bab kan. Nah, yang paling banyak itu justru condongnya tuh ke bab tanpamu tanpaku yang paling banyak gitu. Yang harapan itu paling udah deh susah gitu. ya. Paling susah karena mungkin udah keseringan berharap dan udah sering kecewa. Jadi udah aja. Sengaja ini dikit. Perpisahan juga dikit. Gitu. Apakah itu ditulisnya pas perasaan itu lagi menggebu-gebu atau kayak diendapin dulu baru kemudian setelah aku siap nih, sudah perasaan itu udah semuanya mengendap, aku siap untuk urai lagi satu-satu, atau pas lagi menggebu itu? Biasanya kalau lagi marah itu aku saat itu. Tapi kalau lagi sedih aku endapin dulu. Pokoknya sedih, senang atau berbau yang lagi menggebu-gebu tuh, yang lagi banyak ambisi dan segala macam, biasanya aku pendem dulu, terus idenya aku simpen dulu. Tapi kalau lagi marah itu rasanya kayak tulis semuanya. Gitu. Tapi ya itu pun juga belum tentu dimasukin ke buku. Kadang-kadang harus dikurasi lagi karena kan lagi-lagi ya aku percaya bahwa setiap karya yang harus dibagi ke halayak gitu ya, ke publik gitu ya, kita jangan egois gitu. Jangan terlalu banyak ego di dalamnya karena takutnya jadinya dear diary gitu, bukan jadi buku untuk pembaca gitu. Itu sih. Dan itu kan emang susah banget ya Sekar, kayak perasaan dituangkan gitu, tapi ini untuk umum loh. Jadi takutnya jangan sampai nih yang baca tuh nggak ada dampak sama sekali gitu. Jadi itu yang lumayan aku susah, apalagi kalau misalnya perasaannya lagi marah, nggak suka, nggak seneng gitu. Jadi ada beberapa part yang di bab perpisahan itu juga aku kurasi lebih detail lagi supaya nggak jadi curhatan aja gitu. Jadi lumayan agak dikurasi gitu. Gitu sih. Itu gimana Kak cara yang nge-gatekeep, apa sih ini mana yang nggak bisa masuk atau mana yang harus aku masukin? Apakah itu penuh peran Kak Aca atau banyak bantuan dari editor gitu misalnya? Biasanya sama editor aku sih. Misalnya aku kalau udah ngerasa ragu-ragu sama satu puisi gitu, ada soalnya kemarin juga ya, tapi nggak jadi dimasukin puisinya karena itu lumayan kayak kebetulan editor aku orang Jogja, jadi aku bisa impersonate beliau pas aku tanya, Put ini gimana gitu. Aduh, ini jangan dikaca, ini bahaya banget ini kalau sampai masuk ini. Jangan, ini terlalu orang terlalu tahu ini, jangan deh kaca. Tolong jangan, ini nggak usah dimasukin ya gitu. Udah deh nggak usah gitu. Padahal tadi aku pengen banget, cuman kayak jangan gitu. Jadi emang butuh pagar-pagar sih untuk bisa rambu-rambu lah, untuk bisa menahan ego kita untuk bisa mau cerita gitu. Ceritanya tuh ditahan dan lebih dibungkus lebih rapih lagi lah gitu. Ya butuh bantuan sih Mbak Sekar. Saya nggak sepenuhnya aku yang handle gitu. Dan harus penuh kesadaran gitu ya. Iya betul banget sih. Oke. Nah setelah ini kan kita masih ada sesi baca puisi ya. Kak Aca nanti boleh pilih beberapa puisi yang ingin dibaca, dan teman-teman di sini nanti akan dipilih 6 orang atau yang mengajukan diri silahkan baca puisi dari buku ini, silahkan, nanti akan ada hadiahnya juga. Tapi sebelum itu ada pertanyaan terakhir dari aku. Sebenarnya harapan untuk pembaca ini, reaksi apa yang ingin Kak Aca lihat saat menutup halaman terakhir? Ya ini harapan aku sih ya, aku nggak klaim tapi harapan. Aku berharap seluruh pembaca yang membaca Ternyata Tanpamu ketika menutup buku ini, mereka merasa bahwa kehilangan itu tidak menjadikan dunia itu binasa. Kita hancur, namun kita tidak mati, dan kita bisa terus bertumbuh untuk menemukan diri kita yang baru, yang mungkin sempat tertinggal. Oke, tepuk tangan semua.
Terima kasih Kak Aca. Iya. Kak Aca mau menarik nafas dulu Kenapa sebelum, tiba-tiba sakit kepala tuh ya Mbak bahas ini ya? karena mungkin harus kembali lagi ke masa-masa nulis puisi Bisa itu mungkin jadi ya. sih. Oke, sekarang mungkin Kak Aca boleh mau pakai ini buku yang Boleh aku ada kok. oh ada sekarang sendiri, ya. oke. Kak Aca silahkan. Coba aku Dan mungkin tempat. baca yang ini kali ya. Silakan. Ini biasanya yang baca soalnya pembaca. Aku belum pernah baca. Oke. Silahkan Kak Aca. Makasih Mas. Berdiri ya? Oke. Ini nggak ada halamannya sengaja. Jadi aku kasih tahu aja. Ini ada di bab 4. Ada di bab 4. Gambarnya seperti ini. Beberapa saat di paling belakang. Jadi tetap harus dilihat karena memang nggak ada nomor halamannya sengaja. Gambarnya ini. Dikit lagi. Nah, ya sama-sama Mbak. Beberapa saat hidup terasa lebih mudah. Beberapa saat beban menjadi ringan. Beberapa saat aku lupa bagaimana rasanya bersedih. Padahal setiap hari memaku-paku tumbuhnya masalah. Mencari-cari celah dalam menemukan indeks kebahagiaan. Dan tersesat dengan fragmen kisah yang tak menentu. Kamu mau tahu bagaimana aku bisa lengah untuk sesaat? Aku tak pernah mengandalkan diriku yang payah ini. Aku tak bisa mengambil imbalan hanya dari pepohonan. Rahasianya bukan aku. Namun kepada siapa aku membagi keluhku? Tidak lain tidak bukan dia rohku. Ada puisi lainnya agak yang kaku mau ya. dibaca? Halo. Nah, Kak Aca udah selesai, udah nggak ada lagi yang mau dibaca puisinya? Aku bebas. Itu aja. Oke. Ya. Mungkin nanti kalau Kak Aca masih ada, misalnya ada yang mau dibaca lagi boleh. Tapi sekarang kita serahin dulu ke peserta peserta kita dulu. pada malam hari ini siapa? Oh oke, silakan Kak Devi ya. Oh itu. Boleh di Ini depan. suka sedih-sedih nih, makanya aku sebenarnya agak males bacain puisi karena jadi kayak gini. Mbak Devi. Di sini aku mau bacain puisi favorit aku, judulnya Gimana Bapak? Oleh Mata Syamsi. Beliau sempat berpesan kepadaku, tolong belikan Bapak parfum yang baunya hangat dan tidak terlalu tajam. Aku memeluknya, lalu silam. Setelah 3 hari aku kembali, menggenggam erat parfum baru Bapak. Terlihat Bapak sedang tersungkur menangis. Bapak sedang tersungkur manis. Lesu tak berdaya di ujung rasa, seperti terjerat lara dalam anyaman realitas. Malangnya, itu terakhir kali aku melihat Bapak. Bapak tidak pernah pulang. Bapak tidak pernah pulang lagi. Tepuk tangan. Devi. Terima kasih Kak Devi. Puisi tentang kehilangan Bapak ya. Iya. Mau cerita sedikit atau kita Iya. lanjut aja? Bapaknya juga udah nggak ada. Oh, Mbaknya. Iya, ada shared feeling gitu ya. Iya. Itu benar-benar ayah aku pergi emang beneran nitip parfum sebelum beliau meninggal. Oh, tapi udah sempat ngasih. Udah keburu Udah keburu wafat. Kita lanjutkan aja.
Harapan. Ya ini lumayan agak repot ya, maaf ya teman-teman ya. Niatnya tuh nggak ada halaman biar pas buka tuh langsung kayak wah ini sesuai isi hati. Ternyata merepotkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa baca puisi sebenarnya, tapi saya sangat suka sekali dengan puisi yang tingkat selanjutnya. Semoga tingkat selanjutnya. Riang-riang beneran memasuki lentera waktu. Seolah lolos dari ketiadaan suara. Sendiri itu pun berpaling menepi, meski tampaknya hanya sementara. Napasku diburu-buru, mengejar impian yang terus menjatuhkan hati, mematahkan hati. Asal tahu saja, kamu adalah tekadku untuk lukaku selanjutnya. Terima kasih. Siapa Mbak? Nggak ada orang yang ini kan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ada lagi silahkan. Bab 4 ya, kepada Abu. Dari belakangnya ya. Kepada Abu. Matahari baru saja datang ke peristirahatannya. Aku tersenyum melihatnya sibuk bernostalgia, seperti menggodaku untuk begadang semalam. Teringat satu dasawarsa tentang dirimu yang telah menuangkan cintanya bak sejuta rindu bertubuh liar yang seringkali menopang geluhku, tak tahu kapan awan menangis, yang menguatkanku tanpa perlu pamrih terlihat, yang paling terluka jika kakiku tersangkut seakan kehilangan bijak. Yang selalu memahami segala lucuku dengan bebal, yang senantiasa siaga penuh, bukan paruh waktu, yang menemani saat pikiranku dikelilingi oleh mayat hidup, yang selamanya tertinggal di dalam kepalaku meskipun harus menutup. Mereka mengatakan A, I, J, dan seluruh huruf. Namun hanya aku yang mengenal bayang mutu. Banyak hal mungkin sudah berubah, tapi kita tetap bisa saling berhadapan. Wah, terima kasih banyak Pak. Halo Mbak. Hai. Oh iya Allah. Yang kemarin ya? Oh iya. Silakan Mbak. Tadi dulu belum mulai. Tentangnya oleh Natasha Rizky. Apa yang kutulis tentang hari ini mungkin akan menjadi riwayat
bisa jadi celoteh yang menyedihkan. Namun, aku tidak pernah menyesalinya. Rangkaian cerita yang berkunjung mengitari rawa. Tak satu pun aku membencinya. Setiap tulisan adalah perayaan bagiku untuk mengenalnya. Terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Sedih semua ya puisi yang dibaca hari ini ya. Iya nih ya. Ada lagi yang terakhir ya. Iya kelihatan. Hai. Silakan Mbak. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Sebelumnya saya boleh bercerita sedikit ya Kak? Boleh. Saya mau berterima kasih kepada Bu Wahdi yang selalu menjadi space saya untuk menyendiri. Kalau Kak Aca kan mungkin harus ketemu banyak orang buat ngumpulin energi. Iya. Tapi kalau aku biasanya suka di bagian sini, kalau nggak di depan. Oh. Nah, jadi karena aktivitasku itu sering banget ketemu banyak orang dan energiku cuma habis sendiri gitu loh Kak. Iya sih. Kebetulan rumahku 3 menit dari sini. Nah, aku tuh sering banget tiba-tiba kayak ini kan aku habis event tanggal 16, 17, 18, 19. Ya Allah, aku butuh waktu untuk sendiri sama diriku sendiri. Aku cek buku Aki karena waktu yang pertama aku nggak kesempatan. Oh. Dan kemarin kan kakak kegiatan di Sudirman sama di Warung Sastra. Iya. Lagi event. Lagi event. Terus iseng-iseng lah daftar di sini gitu. Terus akhirnya masih ada space. Aku cek malam-malam itu Kak jam 11 sampai jam 12 lah. Kalau nggak dapet space coba di komplain aja udah ke Enggak Mas sih, Tommy. tapi selalu dapat space sih. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. The best ya buat Yeay. jadi promosi ya Mas. Tapi emang ya aku suka banget maju di sini kalau enggak di depan. Dulu sebelum dibongkar, kayak gini luas kan. Luas ya. Oh. Karena sekarang udah terkenal ya Kak. Jadi banyak banget pengunjung. Kita Masya ngalah ya Allah. orang-orang lama tuh ngalah. Orang-orang lama. Orang-orang baru ke Makarya aja. Wih, itu promo lagi nih, lumayan deh. Aku langsung baca puisinya Kak. Ya, silakan Mbak. Kenapa aku milih di halaman terakhir? Karena proses untuk bisa melepaskan dan akhirnya kita lepas dari sesuatu yang melekat pada tubuh kita itu ternyata gak mudah. Ya. Aduh, kok jadi nangis? Jangan dong Mbak. Karena kita tuh nggak bisa cerita ke banyak orang tentang apa yang kita rasakan. Jadi kadang aku memilih 4 tahun terakhir ini untuk journaling. Dengan journaling itu aku bisa meluapkan isi hatiku, isi otakku, bahkan kadang aku bisa ngeluapin perasaanku sendirian. Kalau aku bicarain sama orang lain itu akan jadi salah paham. Mungkin itu alasan orang-orang kenapa lebih senang nulis ya. Mungkin itu. Karena kegiatan yang cukup padat ini ngebuat aku lupa sama apa yang aku rasakan. Kayak sekarang lagi gak enak nih karena harus ada kerjaan, aku nggak mau kan harus ngerjain kerjaan itu ya. Jadi karena kayak kapan sih aku bisa ngertiin diriku sendiri kalau aku terus-terusan ngurusin yang di luar dari diriku gitu. Semoga dengan aku membaca part terakhir ini aku bisa benar-benar lepas sama apa yang membuat nyiksa diriku selama ini ya Kak Aja. Karena aku hampir ngerasa ini 10 tahun terakhir. Iya, bisa dari kerjaan iya, memulai semuanya hal baru iya, dan untuk bisa let it go itu juga nggak semudah itu ya Kak ya. Susah banget. Udah nangis. Nggak apa-apa Mbak. Rayu, semoga dengan aku ngebaca patahnya Kak Aca, aku juga bisa lepas seperti Kak Aca, bisa lebih legowo lagi, bisa lebih ikhlas lagi. Amin. Ternyata tanpamu perjumpaan itu membawa harap, membuatku cenderung berangkat pada ekspektasi. Meskipun aku tak tahu patah yang bersembunyi menunggu pulangan. Terlalu lekat akan kesukaan, membawaku pada goyah tanpa arah. Hingga aku tersadar oleh cintanya, hanya padaku kamu pantas melekat. Sejak itu, langitku jadi lebih merah muda. Bungaku jadi semakin bermacam warna. Alam pun melantunkan nyanyian lepas bebas.
Menuntunku pada kelegaan atma. Dan ternyata tanpamu, aku insya Allah bisa. Amin. Terima kasih. Sama-sama Kak Aca, maaf ya Gak nangis. apa-apa dong. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya sudah membacakan. Sangat-sangat sekali ya malam ini. Iya Semua nih. bisa ikut relate dengan Jadi sendu. iya apa yang dulu Kak Aca tuh emang benar kalau kita pernah ngerasain hal yang sama itu bisa apa ya mendalaminya tuh lebih jauh lagi gitu ya. Betul banget Mbak. Ya sekarang kita sebenarnya udah di penghujung acara. Nggak berasa sih. Ya nggak berasa ya rasanya kayak masih pingin bareng-bareng Kak Aca terus ya. Aku harus pulang Kayak masih besok. pengen curhat ya. Oke, tapi kita sudah habis mengakhiri, tapi tenang aja, nanti masih bisa foto bareng dulu. Setelah itu kalau ada yang mau tanda tangan bukunya boleh. Ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Aca. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua.